Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Yang lalu kita sampai kepada perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkenaan dengan janganlah kalian itu mengecilkan menjadikan rendah himmah kalian itu. La tasghuranna himmatakum. Janganlah kalian itu tasghuranna menjadikan kecil, mengecilkan, mengerdilkan himmah kalian itu. Sesungguhnya aku belum pernah melihat sesuatu yang menghalangi dari kemuliaan-kemuliaan kecuali himmah yang rendah-rendahnya himmah min sigharil himam. Jadi kalau orang itu pemuda apalagi, orang tua juga demikian, kok enggak ada himmahnya, ya wis lah duwe anak ya wis dilakoni wae, dijalankan saja. Anak-anak juga demikian, kita memberitahu banyak hal, enggak boleh ini, harus begini, harus begitu, tetapi himmahnya tidak dibangun, maka serangkaian tuntunan, serangkaian aturan, serangkaian hal-hal yang harus mereka kerjakan itu merupakan beban. Nah, karena itulah kita perlu mengingat kembali pembahasan pada pertemuan yang lalu, sehingga bukan hanya diilmukan kepada mereka kenapa harus berperilaku begini, kenapa harus berbuat begitu, tetapi ditumbuhkan, dimunculkan pada diri mereka itu himmah yang Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah mengingatkan kepada kita dari serangkaian hadis yang beliau kaji. Beliau kemudian menyimpulkan, faman 'adat himmatu wa khasha'at nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin jamil. Barang siapa yang himmahnya tinggi sementara jiwanya itu khusyuk, maka dia telah menghimpun, memiliki, mengumpulkan segala akhlak yang elok, akhlak yang indah. Walaupun pada awalnya mungkin dia enggak karu-karuan, tapi begitu dua hal ini terkumpul, maka segala hal yang buruk itu akan tanggal, akan hilang satu persatu, berganti dengan yang baik. Sebaliknya, walaupun awalnya sudah sangat baik, tapi jika dua hal itu ada pada dirinya, wa man danat himmatuhu wa taghat nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin radhil. Dan barang siapa yang himmahnya cetek, yang diangan-angankan, yang diharapkan itu, yang dicita-citakan itu hal-hal yang remeh-remeh, sepele-sepele gitu ya. Hal-hal yang sifatnya hanya berkenaan berupa kesenangan, mudahnya mendapatkan penghidupan dan lain-lain, yang sedihnya ini justru hari-hari ini banyak didengungkan kepada kita maupun anak-anak kita. Maka jika dua hal ini terkumpul, wa man danat himmatu wa taghat nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin radhil. Orang baik pun akan perlahan-lahan hilang kebaikannya, berganti menjadi akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Kembali kepada kaitannya dengan adab, tadi disampaikan ya dalam muqaddimah ad-dibuhum wa'allimuhum. Di situ Ali bin Abi Thalib mengingatkan bahwa makna wa ahlikum naro, dan jagalah keluargamu dari api neraka, ialah ad-dibuhum, didikkanlah adab kepada mereka, wa'allimuhum, dan didikkanlah ilmunya, didikkan ilmu kepada mereka. Dan kita juga sudah mempelajari bahwa untuk itu, agar adab itu bisa tertanam dengan baik, maka kita harus memuliakan mereka, sebagaimana nasihat dari Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, yakni akrim waladak, muliakan anakmu, yang rinciannya sudah sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu. Setelah itu baru wa ahsin, dan baguskanlah adabnya, adabahu. Ini menunjukkan tidak bisa kita membaguskan adab kalau kita tidak memuliakan mereka, apalagi kalau kita itu berlaku fadzan dan ghalidul qalbi. Fadzan itu kasar kata, ghalidul qalb itu adalah keras hati, hatinya itu dalam berinteraksi dengan anak-anak itu. Ayat ini kaitannya dengan dakwah, dan masya Allah, dan ini ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang kita semua tahu beliau ini masya Allah reputasinya, kebaikannya sudah dikenal semua.
itu saja untuk objek dakwah yang tidak terikat secara langsung dengan beliau ini bisa lari. Ini memang peringatan dari pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita juga demikian. Kalau ini ada pada kita, lam fadzu min haulik, maka mereka ini akan lari. Hanya saja larinya itu boleh jadi lari yang nyata, memang minggat, menyingkir keluar dari rumah atau bahkan melawan orang tua, atau juga ada yang larinya itu tidak seperti lari di rumah saja, tapi kalau bapaknya ada dia menghindar, ngumpet, bersembunyi di kamar. Kenapa? Karena rumah merupakan tempat yang tidak nyaman, rumah itu tempat yang mengancam. Nah, dengan keadaan itu, adab tidak ditunjukkan, anak diperlakukan tanpa adab yang baik, tidak memuliakan mereka, ilmunya juga tidak disampaikan pada mereka. Lalu kita maunya melakukan takdib, membentuk adab mereka. Kira-kira apa yang terjadi? Di antara kemungkinan-kemungkinannya ialah yang pertama, seolah-olah itu pendidikan adab padahal sekedar pembiasaan saja. Memang jadi kebiasaan tapi tanpa ruh. Dan ini merupakan hal yang penting untuk dicermati baik di rumah maupun di sekolah-sekolah, di boarding school khususnya. Apa yang kita anggap sebagai takdib, pendidikan dan penempaan adab, akhirnya hanya menjadi pembiasaan saja, membentuk kebiasaan. Orang munafik dengan orang yang beriman, perilaku zahirnya bisa sama. Bahkan orang-orang munafikin itu bisa menunjukkan perilaku seperti perilakunya orang mukmin selama bertahun-tahun, zahirnya saja. Apakah itu akan mengubah diri mereka? Tidak. Yang tampak adalah, masalahnya yang tampak adalah ketika tidak dilihat orang lain, sehingga orang lain tidak melihatnya, kecuali jika mengenali tanda-tandanya secara keseluruhan. Tanda-tandanya ini yang penting ya. Maksud saya gini, karena sekarang ini banyak orang mengatakan soal iman. Ya iman kan gak ada yang tahu, itu kan hanya urusan pribadi. Iman kan urusan hati, memang betul urusan hati. Tapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tanda-tandanya. Dan maka ada qad aflahal mu'minun dan seterusnya. Kita tidak membincang itu ya. Ini hanyalah untuk ilustrasi bahwa bahkan anak itu memiliki kebiasaan, dibiasakan sehingga akhirnya memiliki kebiasaan, itu belum tentu membentuk, sungguh-sungguh membentuk adab mereka. Oh, kalau gitu kita cukup memberikan ilmunya saja? Tidak. Jadi dua hal. Dan saya pada kesempatan yang lalu mengambil ilustrasi nasihat dari Ta'lim Muta'allim, yakni i'lamu anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yuntafa'u bih illa bi ta'dhimil ilmi wa ahli wa ta'dhimil ustad wa tauqirih. Ta'zim itu sikap batin, tauqir itu wujud menghormati, memuliakan dalam bentuk gerak-gerik perilaku, hormat perilaku secara fisik tampak. Dan dari sini kita mengambil pelajaran bahwa tauqir itu merupakan kelanjutan dari sikap batin, memuliakan, artinya sikapnya itu memuliakan. Jadi bukan hanya batinnya ditempa, nggak pernah ditempa fisiknya, nggak bisa menunjukkan. Dan bukan hanya zahirnya, dua-duanya ya, dua-duanya. Kalau tidak, mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika ada yang selesai menyampaikan, maka anak-anak secara otomatis menyampaikan, misalnya syukron ya Ustadz atau yang lain-lain gitu ya. Tetapi itu hanya merupakan refleks saja, tidak sungguh-sungguh membekas pada jiwa karena hanya sebatas kebiasaan zahir. Nah,
ini perlu saya bahas pelan-pelan. Sehingga kita ini tidak tergesa-gesa untuk gembira, tapi juga bukan nyinyir. Anak mau salaman, jabat tangan, wah seneng. Bagus memang. Tetapi sesungguhnya bukanlah berjabat tangan dan mencium tangan guru itu yang dinamakan adab murid. Itu kalau mereka sudah jadi murid. Karena banyak anak-anak itu yang belajar, padahal mereka sampai lulus tidak pernah menjadi murid. Murid itu orang yang berkehendak. Dan adab merupakan salah satu pintu untuk menyiapkan mereka, mengubah mereka agar mereka betul-betul menjadi murid. Orang yang berkehendak, memiliki iradah, berkehendak sangat kuat terhadap kebaikan, kebenaran, dan ilmu. Ya. Kalau kita ini punya murid, misalnya yang daftar 10, seluruhnya 10 itu setelah melalui proses yang terukur dengan baik, dengan matang, semuanya murid, maka Masya Allah, guru itu ngajar tidak atraktif pun anak-anak akan antusias. Kenapa? Karena mereka yang haus ilmu, mereka yang ingin mendapatkan ilmu, mereka siap berpayah-payah demi mendapatkan ilmu. Ini sama dengan anak-anak kalau sudah mencintai nasihat, dinasihat itu senang. Saya tempo hari merasa terharu juga. Sebelum Ramadan kayaknya ada anak mahasiswa sebuah PTS di Jogja datang ke tempat saya, bawa oleh-oleh kerupuk satu bungkus kecil gitu ya. Saya nilai bukan bungkusnya. Ini mahasiswa datang minta nasihat. Ini saya seperti merasa mendapatkan jawaban. Semakin mantap saya. Siapa bilang remaja itu gak suka nasihat? Ya, itu mungkin iya untuk anaknya, orang yang menyampaikan itu. Tapi kalau orang ini sudah betul-betul ada iman dalam dirinya, maka mereka itu menyukai nasihat, bahkan lebih menyukai dibandingkan yang lainnya. Saya jadi ingat pernah bermalam di rumah seorang kiai di Madura sana, ngisi. Waduh, ini pengalaman agak maksudnya gimana ya? Bukan buruk. Begitu masuk rumahnya, masuk kamarnya, ini penuh dengan kitab nih. Pagi-pagi ba'da subuh, kalau suruh ngisi ke santri-santrinya masih mending itu. Dikumpulkan, dipanggil keluarganya, istrinya gitu ya. Suruh nasihati, ya Allah. Gimana ini saya mau kasih nasihat ini? Tapi itu contoh, kalau orang itu sudah ada agama dalam dirinya, jadi kalau saya misalnya kok dinasihat itu masih rasanya di hati nggak enak, ngayel, itu berarti perlu dicek lagi, jangan-jangan imannya sedang menipis, sedang mengalami krisis iman dia. Nah ini contoh-contoh Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, anak suka dinasihati enggak? Ya suka. Kecuali kalau fitrah pada diri mereka sudah rusak. Itu sebabnya dalam mendidik anak itu kita perlu memperhatikan, menjaga fitrahnya, bukan menemukan fitrahnya. Konsekuensi bahwa setiap anak itulah di atas fitrah adalah mereka itu mencintai kebaikan, mencintai kebenaran, condong pada kebaikan. Al khairu adah. Adah memang maknanya adalah kebiasaan. Tapi adah dalam hadis ini maknanya adalah by default. By default itu apa toh ya? Dari sononya, begitu anak lahir senang kepada kebaikan. Tidak ada anak lahir itu kok kemudian suka TikTok, enggak. Mereka baru mulai menyimpang dikarenakan mereka mendapatkan wa annaha ma ghasyaha illa talqinu dhalal, mendapatkan talqin mengenai kesesatan, wa tarwijul batil, dan mendapatkan tarwij mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kebatilan.
pilihan kata ini juga menarik. Untuk kesesatan dulu talqin. Jadi menyesatkan anak itu lebih susah. Harus melalui proses talqin. Talqin itu komunikasi yang intensif. Makna talqin pada awalnya ialah menyampaikan dengan pelan untuk diulang kembali. Tetapi makna luasannya ialah talqin itu komunikasi yang sifatnya intensif. Keimanan maupun kesesatan itu ditalqinkan. Sementara kebatilan itu gak perlu talqin. Cukup ada yang provokasi. Cukup ada yang ngomporin. Tapi kalau sudah sering menemui kebatilan, lebih mudah kepada kesesatan. Pertanyaannya, kita ini sering nggak ngomporin mereka itu? Nah, kembali lagi pada pembicaraan tadi ya. Jadi sesungguhnya bukan berjabat tangan dan mencium tangan guru yang dinamakan adab murid. Jika dia hanya gerak-gerik badan, bukanlah mengucapkan salam tanpa sungguh-sungguh mendoakan yang disebut adab. Pertanyaannya, kita sendiri ketika pulang itu mendoakan anak kita enggak? Ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kita mendoakan atau itu pengganti selamat siang, pengganti tombol bel di rumah itu. Wah, berhubung kita rumah keluarga muslim, ya nggak pakai bel misalnya. Assalamualaikum, tapi nggak mendoakan. Ya. Padahal Masya Allah itu isinya doa. Yang paling membuat saya sering risau itu kalau orang habis sholat berjamaah, terutama Jumatan itu ya. Apalagi dulu ketika kuliah di Gelanggang itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru aja mengucapkan salam. Ini kan mendoakan, ya Allah, aku mohonkan kepada Engkau ya Allah keselamatan, kedamaian, salam, warahmah dan limpahan kasih sayang, wabarokah dan barokah bagi orang yang sebelah kanan saya ini loh ya Allah. Lalu nengok ke kiri. Ucapannya apa? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Minimal kan itu. Lo baru aja mengucapkan begitu. Berdiri, sajadahnya diambil, dikibaskan, seret, ada yang masuk mata orang lain. Saya khawatir inilah yang termasuk kategori mendustakan sholatnya itu. Katanya memohonkan ketentraman, kedamaian, kok malah dia kasih musibah, ya enggak? Saya nyampaikan ke teman-teman waktu itu kan mengenai hal ini, sebagian masih bingung, apa hubungannya? Lah iya, itu makanya banyak yang tidak berefek sholatnya. Kenapa? Nggak ngerti yang diucapkan. Orang ngantuk itu dihilangkan dulu ngantuknya. Kenapa? Agar menyadari yang diucapkan. Lah pertanyaannya lah, kalau kita nggak tahu yang kita ucapkan, gimana? Nah, saya teruskan lagi. Betapa banyak orang-orang yang gerak-gerik fisiknya tidak menandakan gerak-gerik hatinya. Seseorang bisa tersenyum meskipun hatinya tidak suka dan bahkan membenci. Ya. Orang itu bisa tersenyum walaupun dalam hatinya ada niat buruk. Penipu itu ketika ketemu menunjukkan muka serem enggak? Kita tertipu justru karena lihat casingnya. Ya. Seseorang dapat menampakkan perilaku menyenangkan, sambutan yang terlihat baik, meskipun hatinya tidak menghendaki. Karena itu tidaklah akan berhasil mendidik adab jika tidak dimulai dari mendidik hati dan membentuk sikap yang kokoh pada diri anak. Dengan demikian, tidak akan membekas dan tidak memberi pengaruh yang kuat jika adab hanya hiasan semata-mata. Jika adab hanya hiasan,
maka kehadirannya hanya sekedar menambah keindahan, aksesoris. Makanan itu yang paling penting masakannya apa ornamennya. Nah, kalau adab ini hanya sebagai hiasan, ya ketika disuguhkan dikasih hiasan, dia bikin mahal kan? Iya. Bedanya makan di kaki lima dengan hotel bintang 5 yang pakai chef khusus apa? Sok-sok rasanya podo wae, sosok malah kalah enak itu. Cuma menyuguhkannya. Mbok kecak diwenehke wae dicrit-crit ning pinggir-pinggir kayak. Dan saya sering ngayal kalau minum jus itu, ini enggak ada susu di dalamnya ini. Yang ada apa? Di dinding gelasnya itu. Nah, itu kualitas yang semu. Itu mending jus. Lah kalau anak banyak loh orang tua itu yang bangga dengan kualitas yang semu. Mohon maaf, di beberapa sekolah misalnya menampilkan percakapan anak itu, yang terjadi bukan percakapan, mau dia nggak ngerti artinya, gitu ya. Teruskan lagi. Jadi jika adab itu hanya hiasan, maka kehadirannya hanya sekedar menambah keindahan. Sedangkan hilangnya adab tidak merugikan. Padahal tidaklah demikian. Adab itu bahkan mendahului ilmu dan amal. Apa yang terjadi jika anak-anak kita itu hanya dibiasakan saja melakukan perbuatan-perbuatan yang tampak seperti adab? Contohnya tadi itu, berjabat tangan, mengucapkan salam dengan guru apabila datang ke sekolah, tetapi pada dirinya tidak ditanamkan sikap yang kokoh. Nah, di antara akibatnya adalah mereka hanya terampil melakukan perbuatan-perbuatan itu, tetapi sedikit sekali yang membekas atau bahkan tidak ada yang bekas dalam diri mereka, penghormatan kepada guru. Karena itu tidak mengherankan jika di sebagian sekolah anak-anak itu tampak memiliki kebiasaan yang sangat baik, semisal berjabat tangan tadi itu, merunduk dan mencium tangan guru di pintu masuk sekolah ketika mereka datang di pagi hari, tetapi mereka tidak menunjukkan perilaku yang sama ketika bertemu gurunya di tempat lain di sekolah. Bahkan ketika guru sedang ziarah berkunjung ke rumahnya, tidak dimuliakan. Jadi ketika nggak dimuliakan itu guru harus sedih. Bukan karena dia gila hormat, tidak. Tetapi sedih kalau anak-anak ini adabnya kayak begini. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa hanya membiasakan perilaku yang terkesan menghormat tanpa mendidik hati dan membangun sikap yang tepat, maka anak-anak itu akan sulit tawajuh. Tawajuh itu menghadapkan dirinya, menghadapkan hatinya. Karena dan kita akan lebih dapat menghayati mengenai tawajuh itu berarti bukan cuma stor muka. Allah menggunakan ungkapan ini ketika menyuruh kita untuk total beragama dengan lurus, fa'adim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu. Bukan berarti cuma stor muka. Karena wajah ini merupakan representasi mewakili diri kita secara keseluruhan. Jadi tawajuh itu adalah memang betul-betul menghadapkan diri ketika guru menerangkan, gitu ya, menghadapkan diri. Kalau anak itu betul-betul menjadi murid, memang berkehendak kepada ilmu, bukan berarti guru gak boleh kreatif, tidak. Kalau dua hal ketemu, Masya Allah, anaknya antusias mencari ilmu, gurunya antusias sudah menyampaikan dan memikirkan cara yang paling efektif, itu Masya Allah. Tapi kalau semisal gurunya tulus, caranya gak kreatif, boseni lah, datar gitu. Tapi anak-anaknya semuanya merupakan murid, berkehendak sangat kuat untuk mendapatkan ilmu dari guru ini, ya akan didengar juga. Majelis ilmu di Masjid Nabawi kondusif gak?
rame kayak gitu. Tapi ketika mereka betul-betul menghadapkan wajahnya untuk mendapatkan ilmu, Masya Allah, membekas. Sebaliknya, alangkah banyak guru itu jauh lebih lucu dibanding stand up comedy, langsung atraktif. Tapi ketika anak itu tidak betul-betul terpaut hatinya untuk mendapatkan ilmu, yang diingat dari guru hanya lucunya. Yang dibahas bukan ilmunya, padahal di antara ciri-ciri belajar yang sungguh-sungguh ialah anak itu terkesan dengan ilmunya, sehingga yang dibicarakan adalah ilmunya, lalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini di antara hal yang mudah-mudahan memudahkan kita memahami betapa adab itu pengaruhnya pada ilmu, memudahkan untuk mendapatkan ilmu. Dari beberapa pembahasan sederhana tadi, kita dapat memahami bahwa adab sangat berbeda dengan sekedar pembiasaan. Karena itu beberapa kali saya sempat tanya, pembiasaan adab, kok pembiasaan adab? Karena rupanya ini kan adab, ini kan sekarang menjadi istilah yang sedang kayak dulu imtak gitu, yang sedang jadi hit-hitnya lah. Gitu. Sambil pada saat yang sama saya sedih karena di banyak tempat, di banyak sekolah sedang dilanda penyakit rotonah. Yang Umar bin Khattab radhiyallahu an mengingatkan, melarang kita itu belajar rotonah. Rotonah itu apa? Berbangga-bangga dengan bahasa asing di luar bahasa sendiri dan bahasa agama ini. Apa nggak boleh kita belajar bahasa asing? Sangat boleh. Sangat boleh. Tapi kalau rotonah itu berbangga-bangga, menganggap hebat itu kalau bisa bahasa Inggris. Menganggap ilmiah itu kalau pakai bahasa Inggris. Sehingga dengan demikian mudahlah dia terkelabui kalau menipunya pakai bahasa Inggris. Gitu ya. Wah, sekarang ini kalau nggak pakai istilah Inggris itu rasanya kayak belum sempurna itu ya. Walaupun bahasa Inggrisnya salah itu ya. Nah, saya di sini malah harus hati-hati, ada Mas Dennis. Wah. Tempo hari saya sempat ke sebuah sekolah, ditempelkan tuh. Pokoknya maksudnya mungkin 10 kualitas siswa mereka itu, atau 10 ciri khas, kita sebutnya karakter, padahal yang dimaksud adalah karakteristik. Nah, itu contoh menarik lagi. Rancu. Walaupun saya nggak terlalu menyalahkan, kok nggak terlalu menyalahkan? Lah di dokumen resminya saja ya, di dokumen resminya saja masih rancu antara karakter, kebiasaan, budaya, karakteristik, apalagi itu, macam-macam itu. Pakai bahasa Inggris gini. Maksudnya ini mungkin menjadi manusia bermanfaat. Tetapi mencantumkannya nggak tega saya itu ya. Ya. Becoming benefit people. Iki wong iki mungkin mumet iki. Akhirnya selesai acara saya tanya-tanya, ini maksudnya gimana ini? Maksudnya gimana? Menjadi manusia bermanfaat itu kan tuntunan agama atau Ustaz? Nggih, nek becoming benefit people iki ya. Iki bahasa Inggris itu kalau ngendi. Saya bukan fokusnya bukan pada bahasa Inggrisnya, tapi ketika dilanda rotonah, mudah-mudahan kita sempat membahas bahwa rotonah itu salah satu perusak adab. Sekali lagi, bedakan belajar bahasa asing dan belajar praktek
dengan keminggris. Itu kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Perancis apa? Ngingetin niku nggih. Kita lanjutkan lagi. Dari sini kita dapat memahami bahwa adab sangat berbeda dengan sekedar pembiasaan, dengan sekedar kebiasaan. Ini menggarisbawahi lagi ya. Karena itu jika pendidikan adab terhenti hanya sebagai pembiasaan, secara zahir anak boleh jadi telah memiliki kebiasaan yang baik, itu pun kalau merupakan kebiasaan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mirip kebiasaan tapi sebenarnya bukan kebiasaan. Itu tadi kalau jadi kebiasaan itu sudah baik dibanding yang berikutnya maksudnya. Tetapi dia tidak memberi pengaruh yang luas bagi jiwa, tidak pula bagi terbentuknya kepribadian yang kokoh. Anak hanya terampil. Sekedar kebiasaan tanpa disertai sikap batin yang baik bukanlah tujuan pendidikan adab. Meskipun demikian, terbentuknya kebiasaan pada diri anak itu tetap sangat bermanfaat. Kebiasaan yang baik memudahkan anak menyelesaikan diri dan mengembangkan kebaikan di kemudian hari jika sekiranya muncul kesadaran. Ada orang itu yang luas sekali menyesuaikan diri gitu ya, gitu. Hanya saja tadi saya sampaikan jika sekiranya kelak muncul kesadaran itu bukan kaidah gitu ya. Mendidik ini yang kita ajarkan adalah kaidah. Itu tadi kan kalau muncul kesadaran, kalau yang terjadi sebaliknya, maka kebiasaan baik itu mudah luntur. Kebiasaan itu akhirnya misalnya kemana-mana sudah dibiasakan sarungan, itu bahkan bisa alergi, merasa bahwa sarung itu simbol kemunduran, padahal yang bikin mundur itu bukan sarungnya, melainkan kedangkalan berpikirnya. Bukan berarti yang nggak sarungan itu yang mundur atau yang maju, tidak, nggak ada hubungannya itu ya, nggak ada hubungannya. Karena itulah kita nggak perlu heran jika ada anak yang selama bertahun-tahun memiliki kebiasaan yang baik, begitu pindah tempat tinggal, sekolahnya pindah, gitu ya, sekolahnya pindah, bukan pindah lulusan sekolah Islam, SMA-nya SMA umum. Kalau sudah terbentuk di sekolah umum dia mewarnai. Tapi kalau cuma kebiasaan di sekolah umum ganti kebiasaannya. Itu bukan menandakan gagalnya sekolah umum itu, melainkan gagalnya sekolah sebelumnya. Loh, kita ini kan didik anak itu misalnya memasukkan di sebuah lembaga. Mohon maaf, libur 2 minggu lebaran. Bukan berarti kita nggak perlu mensupport, harus. Karena bagaimanapun juga masukkan anak ke sekolah itu apapun namanya ya, apakah midras, nanti ada madras, ada di dalam Sahih ada Baitul Midras, ada kutab. Jadi kalau kita tengok di Sahih nanti dari berbagai hadis ada kutab, ada midras. Yang midras itu kadang dimaknai juga sebagai kutab. Apa maknanya itu? Itu adalah pendukung yang membantu kita. Penentu utamanya tetap fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. Akan tetapi pada sisi lain, jadi kita jaga nih. Kita itu mengirimkan anak-anak kita agar melekat, membekas pada diri mereka, sehingga ketika mereka libur selama-lamanya alias lulus, itu terbawa kebaikannya. Ya. Jadi kalau anak kita itu baru libur 2 minggu kok berubah, maka perlu segera dilakukan assessment. Apa meneh assessment? Perlu ngecek, perlu diperiksa ini. Ini titik persoalannya di mana ini? Titik persoalannya di mana? Jangan-jangan ketika anak itu dulu dikirim,
ini tidak sungguh-sungguh dalam hatinya sudah ada keinginan, atau proses yang berlangsung. Terus lagi, karena itulah tidak mengherankan jika ada orang-orang yang dahulu telah terdidik dalam lingkungan yang kondusif berubah sama sekali kebiasaannya dan bahkan menentang ketika dia bertemu dengan nilai-nilai baru yang memberinya kebanggaan. Saya ngerasakan itu, rasakan dalam arti banyak dari teman-teman dulu itu merasa malu disebut kaum sarungan, gitu. Merasa malu. Nah, mereka bahkan ketika saya misalnya masih pakai sarung, oh niku kamu tuh sudah kok masih sarungan. Ya. Sekali lagi bukan berarti sarung itu penentu maju tidaknya. Tapi kita malu dengan sesuatu yang nggak berhubungan dengan keburukan itu juga masalah. Itu juga masalah. Saya beberapa kali alhamdulillah bepergian jauh itu ya pulang ya sarungan. Tetapi bukan berarti kalau ada orang sarungan untuk biar nyentrik bernyeleneh itu baik ya. Jadi bukan pada itunya. Tapi kalau anak minder berarti dia bermasalah gitu loh. Anak saya ya macam-macam, laki-lakinya 4. Ya ada yang nggak terbiasa sarungan, kenapa? Ribet, kok malah ribet. Tapi ada satu anak saya ajak pergi ke Malang, saya ajak pergi kemana, naik kereta dia, sudah sarungan itu. Sarungan. Saya sempat mau negur, kok kamu sarungan? Sempat mau negur, tapi terus teringat, oh, bapaknya juga gitu. Artinya bukan karena bukan karena merasa melakukan hal yang sama, lalu nggak jadi mengingatkan. Berikutnya saya tanya juga, kenapa kok pakai begitu? Dia merasa hebat dengan kebiasaan baru yang sangat bertentangan dengan pendidikan adab yang telah diterimanya. Ini juga bahayanya kalau kita memberikan pendidikan adab tanpa mengilmukan. Orang bisa terjebak pada bentuk. Padahal yang harus dipegangi bukanlah bentuknya, melainkan esensinya. Memuliakan orang tua tadi esensinya. Memuliakan orang yang lebih tua. Seperti saya contohkan pada pertemuan yang lalu ya. Kalau di sini kita pegang tangan apa sampai sininya nih. Belakangnya kepalanya bapaknya teman kita itu. Wah ya rasopan dia. Ketemu misalnya. Lalu pegang kepalanya, dicium keningnya itu. Begitu pegang aja jangankan kita, anaknya sendiri pegang kepalanya bapaknya bisa runyam kan? Di sebagian tempat, sebagian budaya. Dengan demikian yang harus bertahan apa? Bukan bentuknya, tapi esensinya. Sama halnya dengan tegas, esensi tegasnya, bukan bentuknya. Saya harus mempercepat karena kalau pembawa acara sudah tengok-tengok itu artinya waktunya sudah mendekati habis ya. Rupanya materi kali ini pun harusnya menjadi materi pada pekan lalu. Ya. Iya. Padahal materi pekan depan itu juga harusnya materi pekan lalu. Tapi pelan-pelan daripada kebat keliwat. Sepertinya sudah banyak yang disampaikan, ternyata nggak ada yang nyantol ya. Maka izinkan saya untuk membahas ini pelan-pelan. Jadi bisa terjadi anak itu bangga dengan nilai-nilai baru, merasa hebat dengan kebiasaan baru itu, padahal itu sangat bertentangan dengan adab yang telah terimanya. Apalagi jika sebelumnya telah tertanam benih-benih kebanggaan kepada hal-hal yang menyelisih
nilai dasar adabnya. Dan ini cukup merisaukan. Misalnya, bagaimana mungkin kita akan menanamkan kebanggaan dan keyakinan yang kokoh kepada cara hidup Islami jika pada saat yang sama kita munculkan kebanggaan bisa menginjakkan kaki di Korea. Misalnya, saya pernah diperkenalkan dalam sebuah acara. Wow, hebat nggak? Masya Allah, Ustaz Fadzul Adzim ini dulu pasti sudah memiliki mimpi bisa naik pesawat. Saya itu nggak punya mimpi saya. Lawang saya dulu tuh bingungan kok. Naik mobil sedikit aja mabuk dulu itu mutah. Sehingga paling jarang diajak. Dan saya menyampaikan pada anak-anak saya, jangan bermimpi untuk bisa kemana-mana. Gitu. Tapi berjuanglah, berusaha dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang bermanfaat. Kalau kemudian untuk memberikan kemanfaatan harus terbang kemana-mana, ya gimana lagi? Sering terbang itu bukan tandanya hebat. Sesering-seringnya saya terbang masih kalah sering dibanding pramugari. Gimana? Iya kan? Luar biasa. Tiap pekan terbang. Pramugari malah lebih sering lagi. Apa yang membanggakan pramugari? Apa yang membuat mereka senang? Kalau nggak terbang. Alhamdulillah hari ini ada kesempatan kumpul dengan keluarga lo. Seneng kan? Karena kita kebalik-balik. Kalau saya sampaikan seperti tadi, bukan berarti nggak boleh kita menginjakkan kaki di Korea. Tapi kalau yang dibangga-banggakan kepada anak-anak, keren nggak? Keren nggak? Bisa sampai Korea loh. Orang Korea aja pengen berlibur ke sini kok. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala anugerahi saya kemana-mana, misalnya kayak ke Belanda, diajak ke tempat apa itu yang pakai pakaian adat. Iya, saya tanya, orang sini masih pakai itu enggak? Enggak. Ngapain saya pakai itu? Saya lebih tertarik untuk pergi ke kantornya VOC. Wah, enggak benar ya Ustaz. Kenapa? Kecil, sepi. Ya itu yang menarik buat saya. Ke sana. Dan itu sangat berkesan buat saya. Tempatnya kecil, lebih kecil dibanding rumah sajadah. Apalagi banding UGM. Begitu juga ketika saya ke Ye Olde Trip di Nottingham, di bawahnya Kastil Robin Hood. Masya Allah. Tempatnya kecil. Tapi dari situ tentara salib berangkat dilepas dan disambut. Tadi kantornya VOC kecil, tapi dari situ di Rotterdam itu didiskusikan dari hasil riset tim awal yang sampai Indonesia tahun 1596. Ini adalah timnya ilmuwan. Pulang bawa dokumen dan lain-lain, dari amatan antropologisnya, sosiologisnya, mereka diskusikan strateginya jajah. Gitu ya. Dan bisa sampai sekarang kita masih terjajah sama Belanda. Walaupun formalnya merdeka. Mau cara berpikir kita birokrasinya masih ala Belanda ya. Bukan ala Belanda di sana sekarang ini, ala penjajahan karena memang diciptakan model jajahan ya. Nah, ini saya terlihat ya Allah, ini kecil sekali bisa. Kenapa? Karena di sana pakai ilmu. Walaupun untuk hal yang nggak pas. Nah, itu contoh saja. Kalau nggak sinkron gimana? Jadi sekali lagi berbeda, bukan berarti nggak boleh ke sana. Dan bukan berarti harus meniru saya ya. Saya itu maksudnya gini, saya itu kalau ke negara-negara yang pernah jajah Indonesia itu, kunjungan pertama wajib sandalan saya. Yang mewajibkan ya saya sendiri itu ya. Walaupun ketika saya ke Jepang pertama kali sandalan, ternyata untuk menjadi orang yang mikirnya begitu harus melihat keadaan juga. Ternyata pas musim dingin, waduh, rasanya jari itu, wah. Kalau ini namanya bukan
mau bersikap gagah itu ya, tapi agak koplak karena ternyata ujung jari itu rasanya ngilu sekali itu. Ngilu sekali, itu pengalaman saya. Jadi pengen saya orang Indonesia ke negara yang pernah jajah itu harus pakai ilmu juga rupanya. Kalau enggak tadi itu. Nah, jadi sangat berbeda. Jadi saya hanya ingin mengulangi biar gak salah paham ya. Sangat berbeda antara datang dengan kepala tegak dan datang melangkahkan kaki seraya hatinya dipenuhi ketakjuban terhadapnya. Belum apa-apa kita sudah ginian dulu. Mental kita terjajah. Dan tidak pernah ada penjajahan fisik kecuali dimulai dari penjajahan mental. Inilah hal yang dimungkinkan terjadi manakala taktib hanya proses pembentukan kebiasaan semata-mata. Seolah-olah pendidikan adab padahal hanya pembiasaan belaka. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan yang lebih buruk daripada sekedar pembiasaan semata-mata. Gitu ya. Lebih buruk lagi. Apa itu? Insya Allah kita akan perbincangkan pada pertemuan yang akan datang. Dan ini harusnya kita bincang pada pekan lalu kalau menurut rencana materi ya. Saya jadi mikir-mikir terus kapan membahasnya sampai selesai ya. Itu saja saya kembalikan kepada Ustadz Yusuf, tafadhol.